Nah, tetap nih ya. Apakah Tidak akan ada yang bisa seseru game yang mempesona. sebelumnya? Semangat Kalian di band keluar. mulu? Iya kayaknya emang ada personal nggak sih guys? Kalau kalian di band mulu bro. Dennis pakai Karina guys. Wah ini Sobat Sefek dan Sobat Maniak, apakah akan terjadi guys? Kamera nggak jawab lagi guys. Aduh gimana ya? Kayaknya lebih gampang kita winin aja gak sih guys daripada salah guys. Jadi challenge-nya harus win ya. Trauma pas main di rank katanya. Waduh. Halo Kak Eca, welcome. Nira males. Sefek win gak sih guys biar gampang guys. Karena takutnya salah guys, mendingan diwinin aja ya. Aku tidak pernah Nah. berhenti berjalan. Nah. Jadi Sefeknya harus win, Maniaknya harus win kalau kalian pengen Siapa dapat bilang jalan pintas itu tidak ada? Aku sudah juga buktikan. tadi MVP siapa guys? Aduh guys lupa lagi bro. MVP tadi siapa guys? Infokan tadi yang game sebelumnya siapa yang MVP guys? Oh Gia. Gia udah satu ya. MVP kiri kali ya. Iya. Gua Anda. Bukan ya. Guys. Tadi yang menang doang yang dihitung ya. Yang menang doang yang dihitung teman-teman. Jadi nanti di MVP terbanyak bakal dapat slot ya, 10 dari Kak Nera guys. Sihir adalah hidupku. Nah, itu juga salah satu challenge yang lagi ada. Jadi kalian yang pengen dapat slot gratis buat main di sini, silakan ya. MVP-nya terbanyak dulu guys. Kanan Fahri ya, tadi kanan Fahri ya. Semua yang berani menghalangiku akan musnah. Tugasku adalah untuk melindungi kalian. Aduh, Otot lagi. kawat, tulang besi. Dah. Udah oke ya. Soren dapat 300 WDP dari waduh. Real kah? Jangan. Hei, jangan sesat ya. Kita coba langsung aja masuk untuk game yang kedua, guys. Semoga pertarungan untuk game yang kedua bisa lebih seru dan bisa lebih terasa ya. Ada Onfa memakai Hanzo, ada Den aja pakai Karina, ada Amaterasu pakai Badang, Vince pakai Hylos, dan Jack pakai Hero Granger ya. Polisi apa namanya Ki? Kenapa guys? Karena penyebar berita hoax kah? Nggak bisa MVP nih bang katanya. Turiman izin oleng. Waduh jangan oleng dong. Langsung aja welcome to Land of Dawn. Dan pertarungan untuk game yang selanjutnya kita akan lihat langsung untuk gamenya kali ini. Papa bro welcome. Halo ini Kak Nera ya. Kak Nera, Sefek sama Maniaknya harus win atau enggak? Dan Mas Kitty pakai hero Hyper, yaitu adalah hero Lucas, dan Tris Banga dengan memakai hero Gatot ya. Bakal mulai mencoba untuk ke bagian bawah. Pose dengan memakai Kimi berhadapan dengan serang Dan aja. Di game yang kali ini ada Gio yang terlihat juga ada di area top lane ya. Memakai Harit, pertarungan di bagian God Laner sepertinya akan cukup memanas ya. Apalagi Jack dan Gio kayaknya sempat jadi pemain yang sering ngelawan ya di CAT. Sehingga pertarungannya harusnya lebih seru untuk berasa. Itu kan ada kata win abis Maniak sama Sefeknya katanya Kak Nera. Tadi belum ku tambahin. Ini ku tambahin karena takutnya salah ya. Jadi harus win ya berarti ya Kak Nera ya. Nih guys, berarti officially ya harus win guys. Sefek win dan juga Maniak win. Oke, dengan satu first bolt yang berhasil dilakukan, Doriman berhasil membuka pengambilan pertama dengan Amaterasu yang juga kini akan mencoba disambar. Dan harus mencoba untuk pulang duluan. Onfa dengan KG-nya kini mencoba untuk beraksi. Bang harus berhati-hati, dimakan dan cukup banyak darah yang harus
tersisa kali ini. Seorang Pris Bangau masih mencoba untuk membantu serang Koze seperti untuk bisa melakukan pick off lagi. Tapi untungnya Flicker masih bisa dijadikan opsi untuk serang Amaterasu agar bisa pulang selamat ke arah belakang. Dan kita lihat dari serang Onfa masih juga berhasil untuk bisa mengamankan beberapa bab tambahan yang ada di area bawah. Triad kini harus lebih tenang karena meski itu ya, Triad juga di game kali ini cukup bersaing dari segi level dan tentunya harus bisa mempersiapkan ya sebuah taruh pertama jika ingin mengambil opsi yang ada di area bawah sana. Kalau kalah hangus tuh, kalau kalah hangus ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kalah bro. Oke. Ya, tembak-tembakan yang masih dilakukan oleh Jack masih mencoba untuk berfokus memainkan platingan sebentar di bagian bawah. Dan barrier pun terbuka. Prisma pun kini dalam ancaman mencoba dikejar. Din seperti gagal untuk bisa melakukan satu sontekan. Sehingga efek sisi masih seperti belum bisa terbuka. Namun dengan kini juga ada sebuah kesiapan ya yang teman-teman dari tim Rebellion sepertinya akan mencoba untuk pertaruhkan pengambilan tarta pertama. Sepertinya akan mencoba mereka pegang, tapi barrier seperti mengganggu. Tapi Mas Kitty berhasil menggunakan sebuah retributionnya, mengambil Churchill dengan cukup baik. Bersama tembakan ini juga berhasil memudahkan serang dia untuk bisa dicakar langsung oleh seorang Mas Kitty di game kali ini. Masih ada tambahan pick up yang akan kini terjadi. Apalagi dengan masuknya serang Bangau mencoba untuk memberikan keterlibatan. Dan Bangau berhasil membuat Amaterasu pun tumbang. Sementara Din pun harus mencoba untuk pulang ke belakang dan turutnya. Apakah juga kini akan dipermudah untuk serang Koze bisa dapatkan di sana. Din terlihat kini masih mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Nggak mau buru-buru sepertinya. Apalagi dengan kerugian yang cukup banyak terjadi untuk teman-teman dari tim RRQ di game kali ini. Belum ada pick off yang berhasil mereka dapatkan. Dan Jake akhirnya berhasil menambah satu peluang. Dengan kini masih ada tembakan yang juga dikirimkan. Mas Kitty pun terancam. Apakah masih berhasil pulang? Setelah Dan pun berhasil membuka sebuah shadow asalutnya. Dengan berhasil membuka pick off pertama juga untuk gamenya di match sekarang. Din juga akan membawa semangat lebih buat teman-teman dari tim RRQ untuk bisa mengamankan matchnya kali ini. Dengan tentunya turret yang ada di bagian atas yang akan jadi sebuah kunci untuk bisa dihancurkan terlebih dahulu. Kalau kalah hangus, nah itu ya teman-teman ya. Kalian harus baca ini teman-teman ya. Sefek dan juga maniaknya harus win. Kalau kalah hangus teman-teman ya. Jadi ingat, jangan hanya kalian Sefek dan maniak aja yang dicari, tapi winnya juga harus bisa dilakukan ya. Terus Pathway mencoba untuk menjadi badan. Din ingin mencoba menunggu pemain bantuan untuk bisa cover posisi di area tengahnya di game kali ini. Tapi sayangnya turret akan jadi tentunya ya pilihan untuk bisa langsung dihancurkan oleh pasukan dari tim Rebellion di game kali ini. Mencoba untuk membawa lagi sebuah wave nih untuk bisa masuk ke arah tengah. Tapi Onfa jadi malah bertindak. Retribution tadi juga sempatkah dia mencoba untuk lakukan, mencoba mengejar kepada serang Koze yang ternyata kini harus mengadakan tumbangan. Dan Turiman pun kini akan jadi opsi kedua. Bisa taruh pertama tadi udah mulai muncul dan tadi berhasil diambil. Dan kini kita akan lihat untuk taruh kedua yang akankah berhasil didapatkan lagi oleh teman-teman dari Rebellion untuk matchnya kali ini ya. Apalagi dengan Mas Kitty yang juga udah mulai berada di area atas untuk bisa mengunci ke arah sebuah turtle-nya. Jika bisa didapatkan Face of Biosis dari tambahan dari serang Turiman yang kini akan mencoba membuka sebuah Psychic Eagle, mencoba untuk membantu dan memudahkan Sunday untuk bisa terkena tumbangan langsung. Sementara Avatar Guardian seperti digunakan mencoba untuk kabur. Sementara Koze pun juga masih cukup nekat untuk bisa menggempur di hadapan sana. Lihat masih ada seorang Chick yang kini sendirian di area depan. Mencoba untuk pulang, recall seperti yang sedang dilakukan. Tapi turret yang ada di arah top lane seperti akan mulai mencoba dijadikan sebuah pilihan dengan turtle yang kedua ya. Sebenarnya akan mencoba diamankan lagi oleh teman-teman dari tim RBL di game kali ini. Begitu luar biasa mereka untuk bisa mengamankan ke arah sebuah turtle kedua. Dan Din masih juga dikejar. Psychic Eagle menjadi sebuah senjata utama untuk bisa membuat serang Dan pun kini masuk dalam sebuah pengambilan. Tapi sayangnya Gus Pathway pun berhasil membuka sebuah jalan atau jalur untuk serang Dan pun pulang. Dan pertarungan pun masih juga dilakukan dengan Purple yang kali ini juga akan berhasil bisa dicuri. Terpasukan dari tim Rebellion pun masih lebih. Belum lagi dengan kini ada seorang Onfa yang sepertinya masih bisa berhasil ya untuk mengunci Purple-nya dengan satu retribution yang dia punya untuk game kali ini. Luar biasa, kita lihat Onfa padahal dalam
sebuah tempat yang nggak cukup baik ya untuk bisa menggunakan retributionnya. Tapi kalau kita lihat juga serangan kini sedang dilakukan. Coba memantau Bang untuk bisa ditumbak, tapi Avatar Guardian sebenarnya berhasil membuat nilai pun selamat dalam pertarungan. Begitu baik Bangau. Dengan Avatar Guardian yang berhasil dia gunakan, Revitalize sebenarnya juga bisa jadi opsi untuk bisa membuat Bangau pun pulih ya. Meskipun memang efeknya nggak terlalu cukup banyak untuk bisa membuat Daria pun langsung pulih ya. Wah, dan coba memilih jalan terbaik, apalagi dengan pertarungan yang tentunya nanti mungkin bisa terjadi lagi. Kita lihat kini mulai mencoba untuk bagian atas dengan tembakan-tembakan yang juga difokuskan di area tengah. Kita lihat pengejaran ini akan dilakukan ke arah serang Din. Lihat, ini harus jadi pemain yang terkena sebuah maksimum char. Tertarik langsung, Ghost PTW pun digunakan. Psychic Ghoul pun terjadi dan mencoba untuk bersama dengan serang Mas Kitty. Tembakan Biju Dama pun sempat dilakukan, tapi Dins masih menjadi pemain yang ternyata belum bisa dihentikan. Sementara Jake juga masih mencoba mempertahankan sebuah areanya melawan serang Bangau yang ada di bagian depan sana. Tertembak dengan cukup dalam, tapi Bangau masih cukup nekat melakukan lagi platingannya dan jadi salah satu pemain yang juga cukup dapetin pick off dengan cukup banyak ya. Udah dapetin 3 pick off dan belum sama sekali tumbang. Gatotnya bukan Gatot sembarangan ini ya teman-teman ya. Bukan Gatot gagal total, tapi Gatot yang bisa membuat pasukan dari tim Rebellion ya sepertinya punya kesempatan untuk bisa mengamankan gamenya di arah early game. Dengan tentunya juga harus mencoba untuk memberikan keterlibatan lagi untuk bisa mengambil ke arah sebuah turtle yang ketiga. Apakah perfect turtle bisa didapatkan oleh pasukan tim Rebellion? Tapi sayangnya persatu pasukan dari tim Rebellion pun kini harus tertumbangkan. Namun sayangnya mereka pun juga kini berhasil mendapatkan 3 orang member dari pasukan tim RRQ. Dan akan terus bertambah lagi meskipun Jack pun malah berhasil juga membuka sebuah eliminasi. Dan Avatar Guardian dari serang Bangau tadi nggak sempat terkonek sepertinya karakter pemain ya. Tapi turret mungkin di bagian tengah bisa jadi sebuah jalan berikutnya untuk bisa didapatkan oleh pasukan dari tim Rebellion. Di saat tembakan pun juga tadi sempat diarahkan ke Onva dan posisinya Onva kini semakin berbahaya dengan posisi yang kini malah mencoba gunakan sebuah Hanekage dan Turiman pun sepertinya terlalu jauh untuk bisa berhasil kabur. Wah, nggak terlalu jauh untuk bisa kabur. Turiman malah jadi target berikutnya yang berhasil dikantor oleh seorang Onva. Dan kalau kita lihat lagi ada sebuah opsi ya untuk bisa mendapatkan Lord yang pertama di bagian atas kali ini. Apakah berhasil terjadi pengambilan Kara Lord yang pertama yang sebenarnya mungkin bisa jadi pilihan untuk pasukan dari tim RRQ di game yang sekarang ya. Zura boleh kalau mau ikutan. Habis ini ya Zura ya. Zura. Yang pertama yang akankah terbuka duluan di area atas dengan beberapa serangan-serangan yang dimulai oleh teman-teman dari tim RRQ ya. Mencoba untuk mengusik keberadaan dari teman-teman tim Rebellion sebentar dari bagian tengah. Sedang juga mencoba untuk di-plating oleh serang Kuzi. Sebenarnya nggak akan ikut dalam pertarungan yang kini akan terbuka di arah top lane ya. Dengan garis pathway yang juga dibuka langsung oleh serang Dins. Mencoba mencari pemain siapakah yang akan menjadi prioritas untuk bisa ditumbangkan terlebih dahulu. Dengan posisi dari serang Jack yang juga kini sedang mengatur damage untuk bisa diberikan. Tapi Avatar Guardian hampir saya berhasil memberikan keprekan. Sementara Rhapsody berhasil menancap langsung satu buah peluru ke serang Turiman dan harus membuat dirinya pun diamankan. Sementara Man membuktikan permainannya begitu baik untuk bisa mendapatkan satu langsung sebuah maniak. Begitu luar biasa mendapatkan maniak yang pertama. Dan apakah kemenangan pun juga berhasil dia dapatkan untuk gamenya di match kali ini. Lihat dengan maniak yang malah udah langsung didapetin ya oleh seorang Mas Kitty dengan Lukasnya. Menjadi pemain yang harus kini mencoba agar bisa mendapatkan ke arah gamenya ya. Pakai self flow, udah dikasih tadi, udah izin. Tadi flownya harus ke sini ya. Kalau ini ya, kau kan masih ada satu tuh. Paling habis ini bisa main. Cuman kalau dikasih lagi aku minta ke flownya ke sini ya, biar aku tahu. Wah, ini udah datang Lord ya ke area tengah, dan apakah akan langsung bisa ngebuat pasukan dari tim RRQ bisa dikalahkan dengan kita lihat rotasi yang kini mau dilakukan. Mencoba untuk membawa serang Gyu pun dalam bahaya dengan posisi Zaman Force yang juga udah berhasil terbuka. Mencoba untuk mengulur waktu sepertinya, apalagi dengan 3 bakal potong member dari pasukan tim RRQ yang malah nekat ke depan. Kita lihat dengan seorang pemain yang kini harus malah langsung tertumbangkan di area tengah. Cik harus gugur di sana, dan lihat turret di area tengah juga akan mencoba untuk dibobol.
Meskipun Lord pun nggak bisa bertahan lama, tapi kini mulai mencoba bersih-bersih. Apalagi karena dia seorang Dins yang sebenarnya mungkin bisa dijadikan sebuah targeting langsung untuk bisa terkena eliminasi. Dins terganking dengan cukup banyak. Wah, ini Dins benar-benar nggak bisa keluar ya dari pertarungan yang bisa dibilang cukup bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dari tim Rebellion. Dan kalau kita lihat 3 momen tersisa, belum ada Amaterasu yang juga kini harus kesulitan dengan barrier yang dia buat sendiri di sana. Dengan Jack yang untungnya berhasil membuka sebuah penyelamatan. Alpha juga masih cukup struggling di arah bottom lane dengan Alpha yang kini harus mencoba untuk kabur. Emang aku masih ada slot katanya Kak Flo? Masih ada Kak Flo? Kak Flo di sini masih di 30. Waktu itu kayaknya sempat donate dan main ya. Jadi 30 masih ada. Halo Kak Flo, itu Rex beneran minta slotnya Kak Flo kah? Kalau beneran dikasih, nah itu aman ya. Boleh. Berarti Bang Zura dikasih 3 lagi ya? Tadi kan disempet tuh pas awal kemarin ya kalau nggak salah ya. Dikasih 3, berarti sekarang dikasih 3 lagi ya. Berarti 6 ya. Oke, boleh. Siap Kak Flo, aman. Ini pengambilan Kara Little Wonder juga udah bisa didapetin ternyata ya. Oleh pasangan tim RRQ kayaknya mereka masih coba buat maksimalin gimana caranya untuk bisa ngelakuin comeback ya. Meskipun jalannya mungkin harus bisa dibilang cukup terjal ya. Karena XP tuh Bang, itu Karina mid laner teman-teman ya. Dan menurutku ya emang masih cukup sulit ya, meskipun nanti bisa jadi salah satu pemain yang mungkin bisa ngasih impact yang besar ya. Apalagi kalau misalnya Karinanya lebih bermain pasif ya. Soalnya beberapa kali soalnya Karinanya muncul duluan ya di saat pasukan dari teman-teman tim Rebellion bisa manfaatin langsung pick up Karinanya guys. Nah itu jadi masalah ya. Dan kini dengan serangan counter dari teman-teman tim Rebellion, ini hanya nyisain sekitar 2 orang member aja dari pasukan tim RRQ. Berarti bagi tengah pun juga seperti akan langsung mencoba dibobol. Dan Alpha pun kini harus juga berhati-hati. Karena KG sempat mencoba dimaksimalkan bersama Jack yang juga terus mencoba memberikan tembakan. Turiman bahkan harus dikasih paham dengan 2 orang pemain yang kini harus mencoba untuk kembali melakukan rotasi dan bertahan game kali ini. Kita lihat sepertinya masih bisa membuat Rebellion pun sepertinya dipulangkan. Tapi sepertinya ada satu lagi eliminasi yang mungkin bisa terjadi. Bangau hampir saja jadi korban berikutnya. Baker pun juga tadi sempat dimainkan langsung oleh serang Kozi di sana. Masih terus mencoba untuk membuka beberapa tembakannya. Dan cuy udah jadi. Mana tuh orang kata Isak? Waduh, real kasak. Tapi kejauh siap Kak Flo. Makasih ya Kak Flo. Udah infokan. Soalnya kalau tanpa info aku nggak enak ya. Soalnya salah info atau gimana, nanti takutnya malah kurang tanpa adanya pengetahuan ya. Guardian sepertinya hampir saja berhasil membuat Jack pun jadi opsi berikutnya. Untungnya Jack masih bisa menghindari flicker yang masih cukup ready, bisa menyelamatkan dirinya untuk kali ini. Tapi Lord yang tadi udah berhasil dibawa lagi, dia akan jadi ancaman untuk pasukan dari tim RRQ. Akhirnya akan mencoba untuk bertahan di area tengah dengan pemaksimalan serangan yang juga kini akan mereka lakukan. Bahkan Gyu tersambar langsung dengan satu buah Nekage dan Onfa pun juga tumbang dengan ada serang Fuzi. Dan kini masih mencoba untuk nekat memaksimalkan tembakan agar base-nya akan bisa didapatkan. Terlihat mulai mencoba untuk mengunci ke arah sebuah base-nya. Bahkan Dan pun harus jadi korban berikutnya untuk terkena eliminasi di gamenya kali. Dan Avatar of Guardian membantu pertarungan, tapi sayangnya Bangau pun tumbang dan wipeout kaki ini akan terjadi. Dan mungkin ada kesempatan untuk pasukan dari tim RRQ untuk bisa melakukan sebuah epic comeback-nya untuk gamenya di match kali ini. Buset guys, defense-nya masih sangat rapi ya. Mungkin dari pasukan tim Rebel juga nggak langsung buat ngancurin ke arah base-nya ya. Mereka tadi bisa dibilang ada beberapa pertarungan yang mereka lebih pikirin ke arah teman-teman dari tim RRQ ya. Itu yang ngebuat Rebellion pun satu persatu akhirnya pemainnya pun tumbang dengan harus berhasil diamankan oleh Jack dan juga kawan-kawan. Dan kita lihat ada satu buah counter lagi yang seperti bakal terbuka. Anfa mencoba membuka Hanekage, mencoba untuk membuat seorang Torimamun. Kini akankah harus terkena eliminasi? Lihat pengambilan ke arah sebuah rest buff-nya. Kini akan muncul diambil, bisa menjadi tempat untuk melakukan recovery, apalagi dengan menunggu Lord yang ketiga ya.
yang bentar lagi bakal tentunya muncul dan harus jadi kontes ya. SB harus dimaksimalkan untuk kedua timnya di game yang kali, dan Bangau masih jadi pemain yang kini akan mencoba membuka Avatar Guardian, dan dijebak dengan sebuah barrier. Ada Metrasi yang kini juga akan mencoba membuka satu buah Fish Crack, tapi sayangnya Din lagi pun berhasil ditumbangkan, mencoba untuk mengincar Fort Laner, tapi sayangnya Jake dalam posisi yang masih cukup baik. Meskipun double kill dan triple kill from Koze pun kini juga berhasil terlihat, namun Beastnya langsung jadi tempat untuk langsung didapatkan, dan Rebellion membuka langsung sebuah kemenangannya, dan RRQ berhasil dikalahkan di game kali dan berhasil kita lihat langsung untuk sebuah maniak nih ya. Ini langsung keluar guys, gelo. MVP memang dipegang oleh seorang Koze ya. Cuman untuk dari segi maniak tadi Mas Kitty berhasil untuk melakukan. Aku bisa jelaskan kata Dennis. Mar nggak mau bikin animasi. Nanti kayaknya kita bisa bikin animasi ya. Bisa. Cuman emang nunggu ada budget teman-teman ya. Karena kalau bikin animasi yang semua kayak gitu, aku kan ngebayar orang ya. Dan lumayan guys, harganya guys. Ini Koze yang dapat MVP dengan 3 emas lain dari Bangau, Turiman, dan juga Mas Kitty ya. Wah, ini luar biasa banget. Sementara Gio harus satu pemain yang dapetin silver ya. Yang coklat dari Den, kita lihat 2 silver juga terjadi karena Dins dan juga Metarasu, Anfa dan Jack berhasil sama-sama dapetin emas. Sementara dari segi MVP-nya didapetin oleh Anfa ya dengan 27 berbanding dengan 19 pick off. Durasi pertandingan 16 menit dengan waktu 46 detik ya. Pertarungan yang sangat-sangat luar biasa terjadi untuk gamenya di match yang kali ini. Yang emot batu dan jelaskan katanya. Posisi kosong, iya Zoro udah dicatat, abis ini langsung main. Makasih katanya Bangau. Bangau masih 1 game lagi. Kata orang Malay, budget je katanya. Ini niatnya mau save efek, iya. WDP gratis, iya harusnya dapat WDP nih. Harusnya dapat WDP langsung ya. Kita coba lihat statistiknya juga ya. Wah ini full gacor nih teman-teman ya. Main Gojo depan karirnya ini susahnya lawan banyak CC Den. Nah itu ya. Gue berapa game lagi kata Tomio. Tomio masih ada 6 lagi. Kita coba lihat replay.